Pengalihan subsidi yang direncanakan oleh pemerintah tampaknya akan menambah beban bagi masyarakat di bawah. Saya mendengar, membaca, melihat statement dari Menteri SDM Bahlil Lahadilah yang menyatakan bahwa kemungkinan ojol tidak akan dapat menikmati BBM bersubsidi alias Pertalite karena dianggap ojol itu perusahaan besar. Jadi tidak layak untuk mendapat subsidi. Nah, kita mau bicara tentang nasib teman-teman ojol, dan kita akan membandingkannya dengan perusahaan besar lainnya yang selama ini juga menggunakan BBM bersubsidi. Tentang ojol, sepertinya Bahlil gagal menempatkan posisi ojolnya dengan perusahaannya. Teman-teman ojol itu adalah teman-teman yang di bawah. Menurut saya kehidupan mereka sangat tertekan di era zaman sekarang. Saya pernah ngobrol-ngobrol dengan teman-teman ojol ini bagaimana beratnya mereka menjalani persaingan dengan banyaknya angkutan yang sama dengan mereka. Bahkan tarif pun karena terjadi persaingan tarif, teman-teman ojol ini menikmati tarif yang kurang membahagiakan. Bahkan hanya untuk mendapatkan 1-2 order saja, kabarnya pun mereka kesulitan. Nah, sekarang kalau mereka dibatasi dan tidak dibolehkan menggunakan BBM bersubsidi, maka dipastikan beban kehidupan mereka akan semakin berat. Karena apa? Kalau kita melihat data dari pemerintah bahwa saat ini ada puluhan juta kendaraan yang tidak membayar pajak. Saya menduga ini adalah korban-korban dari angkutan online yang berupaya membeli mobil dengan cara mencicil, tetapi akhirnya pendapatan mereka setiap bulan tidak mampu membayar cicilan. Bahkan untuk kehidupan sehari-hari pun tidak sanggup. Akhirnya berdampak kepada pembayaran pajak yang mereka lebih memilih untuk tidak membayar pajak karena uangnya digunakan untuk kehidupan, kebutuhan sehari-hari. Dan kalau kita mau mengamati di jalan tol, mobil-mobil seperti ini cenderung mengambil jalur di jalur kanan terus dengan jalan yang agak pelan, dan akhirnya mereka menambah kemacetan karena di belakang akan terhambat. Dan ini harus diperhatikan dengan cerdas oleh pemerintah. Nah, sekarang kalau mereka dibatasi tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi alias Pertalite, apalagi yang mereka akan dapat dalam kehidupan ini? Mereka membeli Pertalite saja yang bersubsidi, mereka kadang-kadang tidak mampu membawa uang pulang. Bahkan tragisnya, mereka banyak menjadi korban judi online karena tidak dapat order, akhirnya mencoba mengadu nasib di judi online. Dan ternyata penderitaan semakin dalam. Itu yang terjadi. Nah, coba kalau kita bandingkan dengan perusahaan yang lain, angkutan jenis yang lain, angkutan taksi segala macam. Kalau kita memperhatikan seperti angkutan taksi yang berlabel golden dan silver, mobil mereka adalah kendaraan mewah, kategori mewah. Tetapi mereka justru boleh menggunakan BBM Pertalite. Alphard, bahkan taksinya dia menggunakan Mercy. Tapi mereka mengisi BBM Pertalite bersubsidi, padahal perusahaan mereka itu adalah perusahaan raksasa, perusahaan gajah. Pemiliknya konglomerat. Nah, ini yang harus dilihat secara komprehensif oleh pemerintah. Jangan asal sembarangan menelurkan kebijakan yang berdampak kepada penderitaan masyarakat di bawah. Karena memang pengalihan subsidi ini perlu dipikirkan secara matang, karena memang kita mengakui banyak juga yang menggunakan subsidi BBM ini tidak tepat, tetapi subsidi BBM yang dinikmati oleh kendaraan itu sekarang lebih berhasil menekan harga produksi supaya harga barang di pasar itu tidak terlalu tinggi. Nah, kalau subsidi dialihkan total kepada masyarakat miskin di bawah, artinya ada pemindahan alokasi subsidi dari mobil ke masyarakat yang tidak punya mobil. Sejauh mana nanti daya tahan masyarakat yang tidak punya mobil ini menggunakan pengalihan subsidi itu, BLT yang akan mereka terima dengan kenaikan harga-harga yang kemungkinan besar akan naik di pasar karena tidak lagi menggunakan BBM bersubsidi. Ini juga harus dihitung oleh pemerintah supaya tidak gegabah menerapkan cara pengalihan subsidi. Kita setuju dan mendukung bagaimana supaya subsidi ini digunakan secara tepat oleh yang membutuhkan. Jadi ya memang harus ada seleksi pembatasan di antara jenis kendaraan yang tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi. Tetapi kembali kepada persoalan teman-teman ojol. Saya berharap bahwa Saudara Bahlil Lahadilah membatalkan pemikirannya supaya kendaraan ojol itu tidak menggunakan BBM bersubsidi. Itu harus dibatalkan. Bahkan kalau perlu teman-teman ojol itu harus ditambah subsidinya mereka. Kasihan mereka hanya dipersekusi dalam kehidupan ini
untuk menambah pendapatan perusahaan yang menaungi mereka. Sementara teman-teman ojol ini, saya sering bertemu dengan mereka, bicara keluhan yang selalu ada, keluhan yang selalu muncul. Kasihan mereka. Jadi saran saya kembali kepada pemerintah, waspada, jangan sampai nanti teman-teman ojol ini kemudian melakukan aksi massa di lapangan yang berujung kepada ketidakkondusifan pemerintahan kita di awal-awal pemerintahan Pak Prabowo ini. Karena ini ujian bagi bangsa kita, ini sangat berat. 2025 tantangan global kita tidak mudah. Beban negara sangat berat. Sementara janji politik dari Pak Prabowo membutuhkan anggaran biaya yang besar. Jangan sampai bangsa kita semakin terjerumus ke jurang resesi ekonomi. Karena sekarang faktanya semakin banyak kelompok menengah yang turun kelas. Hati-hati ini, diwaspadai. Dan sekali lagi kepada pemerintah, berpikirlah dengan cerdas, hati-hati menggunakan kewenangan. Karena banyak jalan yang bisa kita tempuh untuk menambal APBN kita. Yang penting, mau berpikir cerdas. Salam dari saya, Ferdinand Huta Hayan untuk Sosialis TV.